adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik yang belum saat teduh, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik sekarang kita berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 18. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintas. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Shalom, selamat pagi teman-teman Truna. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita meminta bimbingan Roh Kudus agar menguasai diri kita sehingga kita boleh mengerti serta melakukan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa sampai pada saat ini Bapa masih menyertai kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami, kuasai kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti serta boleh melakukan firman yang akan kami baca pada pagi hari ini dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang kami perbuat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Truna, kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca secara bersama-sama di bawah terang judul Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman Teruna, kakak persilakan untuk duduk kembali. Apa kabar teman-teman Teruna?
Kakak yakin dan selalu doakan teman-teman Truna tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Teman-teman Truna, hari ini kita diajak untuk membaca kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini merupakan kitab yang berisikan tulisan Musa yang mana mereka bangsa Israel dan Musa telah sampai di seberang Sungai Yordan. Nah, kitab Ulangan ini berisikan pengajaran Musa kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kenapa Musa mempersiapkan bangsa Israel? Karena Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menyeberangi Sungai Yordan dan tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Melainkan Musa akan digantikan oleh Yosua yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan sebagaimana yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, kitab Ulangan ini berisikan pengajaran-pengajaran Musa yang mengingatkan bangsa Israel bahwa kalian bisa ada sampai pada saat ini bukan karena kehebatan kalian, melainkan karena kehendak Tuhan yang mau menyertai kalian. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel yang telah berhasil merebut wilayah Amori dan Moab, kemudian menetap di sana cukup lama, memenangi setiap peperangan yang mereka hadapi, Tuhan selalu ada dan beserta dengan mereka. Tuhan selalu memberikan jalan kepada mereka untuk memperoleh hal-hal yang pada awalnya mereka tidak perkirakan mereka bisa berhasil. Seperti merebut wilayah orang Amori dan Moab, mereka tidak memperkirakan hal tersebut, tapi Tuhan memberikan jalan kepada mereka untuk menduduki wilayah tersebut. Kemudian memenangi setiap peperangan, Tuhan juga yang beserta di dalamnya. Dan juga kita perlu mengingat di sini Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel, mengampuni bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel sering sekali melakukan kesalahan, sering sekali menyembah berhala dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap mengasihi mereka, menghukum dan mengampuni bangsa Israel di dalam setiap kesalahan yang mereka lakukan. Teman-teman Truna, kitab Ulangan pasal 9 yang kita baca pada pagi hari ini berjudul Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Di sini Musa ingin memperingatkan bangsa Israel agar kalian tetap mengandalkan Tuhan, karena ketika mereka akan menyeberangi Sungai Yordan dan kemudian memasuki wilayah daerah-daerah bangsa selanjutnya, mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel, daripada bangsa-bangsa sebelumnya yang telah mereka hadapi. Bangsa-bangsa yang bisa dikatakan memiliki orang-orang dengan perawakan yang besar dan tinggi. Mereka disebut orang enak. Jadi orang enak ini orang-orang yang berperawakan yang bisa dikatakan sebagai raksasa ya. Raksasa karena memiliki perawakan yang tinggi besar, yang bahkan dikatakan orang-orang sebagai orang-orang yang mengerikan. Sampai ada pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Sebegitu kuatnya, sebegitu mengerikannya orang enak ini. Namun di ayat ketiga, di situ Musa meyakinkan bangsa Israel agar tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah telah mempersiapkan jalan bagi mereka. Laksana api yang menghanguskan, Dia akan menggunakan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, di sini Musa ingin mengajarkan bangsa Israel bahwa kalian harus tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan. Kalian bisa ada sampai pada saat ini bukan karena kehebatan kalian, bukan karena jasa-jasa yang kalian lakukan, bukan karena keistimewaan kalian, bukan karena hal-hal yang kalian lakukan kepada Tuhan. Semua yang terjadi adalah karena Tuhan Allah yang telah menyertai bangsa Israel sampai mereka telah sampai di seberang Sungai Yordan.
Jadi Musa menginginkan bangsa Israel agar tetap mengandalkan Tuhan, agar tetap menjadi pribadi-pribadi yang menyenangi hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, agar Tuhan tidak menurunkan hukuman kepada mereka. Apalagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan, kemudian akan menghadapi bangsa-bangsa besar. Teman-teman teruna, kalau kita membaca kisah bangsa Israel yang senantiasa disertai oleh Tuhan, agak lucu ya. Kenapa? Karena bangsa Israel tersebut terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu melakukan hal yang sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Menyembah berhala, bersungut-sungut, mengeluh, tidak mau bersyukur. Sehingga ketika Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka, menyertai setiap perjalanan mereka, mengampuni setiap kesalahan mereka, mereka beranggapan bahwa diri mereka istimewa. Mereka mulai menyombongkan diri dan memegahkan diri. Inilah tujuan Musa menyampaikan pengajaran kepada bangsa Israel agar tidak menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, merasa dirinya hebat, bahwa segala sesuatu terjadi sampai sejauh bangsa Israel pada saat itu karena kehebatan bangsa Israel atau jasa-jasa bangsa Israel. Musa ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham yang menyertai keturunannya, yang menyertai bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian, itu karena Tuhan ingin menepati janjinya. Tuhan menyertai bangsa Israel bukan karena jasa-jasa bangsa Israel, bukan karena kehebatan bangsa Israel, melainkan Tuhan ingin menepati janjinya. Di ayat yang ke-6, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, di situ dijelaskan dengan tegas, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jadi seharusnya bangsa Israel tidak beranggapan bahwa segala sesuatunya itu terjadi karena kehebatan bangsa Israel dan karena keistimewaan bangsa Israel. Disinilah Musa ingin menyampaikan, ingin mempersiapkan bangsa Israel agar ketika mereka nanti menghadapi bangsa-bangsa yang lebih besar selanjutnya, mereka mengandalkan Tuhan, mereka berpengharapan kepada Tuhan, bukan menyombongkan diri mereka sendiri. Nah, teman-teman teruna, pada pagi hari ini bahasan kita mengenai tentang mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Pada bulan Agustus ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sebagai teruna-teruna Kristen yang mana masih berstatus pelajar, kita diajak untuk bersama-sama memaknai bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah anugerah Tuhan, adalah kehendak Tuhan, adalah berkat dari Tuhan. Mungkin teman-teman teruna di dalam kehidupan sekolahnya pernah beranggapan bahwa bangsa Indonesia bisa memperoleh kemerdekaan itu karena adanya kesempatan, itu karena kehebatan bangsa Indonesia yang mau bersatu. Boleh beranggapan seperti itu, tetapi yang paling utama harus kita maknai, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu memerdekakan bangsa ini. Teman-teman teruna memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai anugerah Tuhan, maka kita harus menanamkan rasa-rasa nasionalisme di dalam kehidupan kita. Apa itu rasa nasionalisme? Yaitu suatu paham yang menciptakan ataupun mempengaruhi pikiran kita untuk senantiasa memiliki pribadi yang mau mengedepankan tujuan bangsa, mau mengedepankan cita-cita bangsa, mau mempertahankan kedaulatan bangsa. Sebagai pelajar karena teman-teman teruna pasti statusnya masih pelajar sampai pada saat ini, maka teman-teman teruna harus mulai dari sekarang menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri teman-teman teruna.
apa yang teman-teman Truna bisa lakukan untuk mencerminkan rasa nasionalisme tersebut? Yaitu dengan belajar yang rajin, yang mau meningkatkan prestasinya, kemudian menuruti setiap perintah orang tua, menjadi anak yang berbakti bagi orang tua, kemudian menjadi masyarakat yang berdampak di tengah-tengah kehidupan kalian, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, kemudian menunjukkan pribadi-pribadi yang mencerdaskan bangsa. Jadi bukan menjadi pribadi-pribadi yang kemudian ikut tawuran, ikut berantem sama teman-teman sekolah yang lain, ikut-ikut geng motor, bahkan sampai mencuri, bahkan sampai mencoba obat-obat terlarang. Sebagai pelajar, sebagai teruna-teruna yang merasakan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia, maka teman-teman teruna harus menanamkan rasa nasionalisme dengan cara mengedepankan cita-cita bangsa, yaitu poin-poin yang tadi kakak jelaskan. Teman-teman teruna bisa dari sekarang membaharui diri untuk menjadi pribadi yang rajin belajar, pribadi yang mau mencerdaskan bangsa dengan mengedepankan prestasi, yang mau bersaing secara sehat, yang bukan menjadi pribadi yang senantiasa mengeluh, bersungut-sungut, kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, teman-teman teruna harus mengerti bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah anugerah Tuhan, maka kita juga menjadi pribadi-pribadi orang percaya harus juga mencerminkan teladan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sudah seharusnya anugerah Tuhan kemerdekaan Indonesia ini harus kita maknai sebagai orang percaya dengan mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus, melakukan ajaran-ajaran kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengasihi sesama, tidak membeda-bedakan, tidak memecah belah. Akhir-akhir ini kita sering diperhadapkan terhadap isu-isu pemecah belah bangsa, pemecah belah persatuan bangsa. Ada yang mulai menghina agama si A, agama si B, menghina suku si A, suku si B, mulai membawa ras. Nah, kita jangan terpengaruh hal-hal tersebut. Sebagai orang percaya, untuk menciptakan rasa nasionalisme kemudian mencerminkannya di tengah-tengah bangsa, kita harus melakukan ajaran kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa ini loh kami tidak mau kebencian ada di bangsa ini. Kami mau untuk saling mengasihi di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kami mau untuk saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan yang sulit, apalagi saat ini sedang terjadi pandemi corona ya. Kami sebagai orang percaya kita harus mau menjadi pribadi-pribadi yang mensejahterakan bangsa. Tidak usah besar-besar, banyak hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk menjadi pribadi yang saling mengasihi sesama, untuk menerapkan ajaran-ajaran kasih tersebut. Ya, dengan cara tidak menyebarkan isu-isu hoaks, tidak menyebarkan hal-hal negatif. Kemudian senantiasa merangkul di tengah-tengah perbedaan. Dan kemudian kita juga diminta untuk berkomitmen mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia, maka kita harus memaknainya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Dengan cara apa? Hal-hal kecil saja. Bangun pagi, kita berdoa, kita sempatkan membaca firman Tuhan. Sebelum tidur, kita berdoa. Kemudian setiap ibadah kita ikuti. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna khususnya, teman-teman Teruna nggak boleh bolong. Kalau cuma satu kali aja seminggu, masa harus masih ada yang bolong-bolong ibadahnya. Nah, ketika ingin berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, ya kita lakukan cara-cara tersebut.
rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpengharapan, rajin bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Maka kita akan mampu mencerminkan pribadi-pribadi nasionalisme yang mau mencerminkan rasa nasionalisme tersebut sebagaimana ajaran-ajaran yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, mengasihi sesama, dan mencerdaskan bangsa. 3 hal itu saja kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita percaya bangsa Indonesia ini akan sejahtera, dan kita orang-orang percaya akan dipakai Tuhan untuk mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang mampu bersaing di antara bangsa-bangsa lainnya. Kita akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin. Kita akan dipakai Tuhan berpengaruh bagi bangsa ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teruna-teruna Kristus, kita tidak boleh menyombongkan diri. Jangan memaknai diri kalian bisa ada sampai pada saat ini karena kehebatan kalian. Semua itu terjadi adalah karena kuasa Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman teruna yang kemarin dapat nilai rapor juara 1, jangan sombong. Segala sesuatunya itu terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan teruna. Syukur-syukur kalau teman-teman teruna memperolehnya dengan cara yang jujur. Ada orang-orang yang memperoleh keberhasilan mereka tidak melihat prosesnya, melainkan mereka memperjuangkan hasilnya saja, tapi prosesnya apapun itu mereka lakukan demi memperoleh hasilnya. Sehingga proses yang seharusnya tidak boleh dilakukan pun mereka lakukan. Cara-cara curang mereka lakukan untuk mendapatkan hasilnya. Itulah mengapa kita jangan menjadi pribadi yang sombong. Apa yang kita peroleh sampai pada saat ini adalah karena penyertaan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Seperti bangsa Israel, karena Tuhanlah, karena kehendak Tuhanlah yang menyertai, yang mau menepati janjinya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel boleh ada dan akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jangan seperti bangsa Israel yang pada akhirnya mengecewakan Tuhan kembali, bersungut-sungut kembali. Mari kita kesampingkan pribadi tersebut, mari kita usir jauh-jauh pribadi tersebut. Mari kita undang pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, pengajaran Tuhan pada pagi hari ini juga mengajarkan kita, seperti yang kakak jelaskan tadi, untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, agar kita mampu menjadi pribadi yang membanggakan bangsa. Dan tetap ingat, untuk mencerminkan rasa nasionalisme tersebut berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan yang telah kita terima, berdasarkan ajaran-ajaran kasih yang telah kita terima. Jadi teman-teman teruna, mari kita mulai dari sekarang menjadi pribadi-pribadi yang berpengaruh bagi bangsa sebagai orang-orang percaya, dan juga menjadi pribadi yang tidak menyombongkan diri, melainkan menyadari bahwa segala sesuatunya itu terjadi adalah karena Tuhan Yesus yang telah menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 389. Kita nyanyikan bait ketiga dan yang keempat ya adik-adik. Ya Bapa dan kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa
Teman-teman Truna, kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyombongkan diri, melainkan menyadari segala sesuatunya adalah atas kehendak-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa. Melalui firman-Mu ini juga kami belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau menanamkan rasa nasionalisme dan mencerminkannya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dengan berdasarkan ajaran-ajaran kasih yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pada pagi hari ini kami mau mendoakan Bapa, gereja kami GPIB Zebulon Kota Batam. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di dalamnya, dari majelis, dari presbiter, diaken, kemudian penatua, dan juga pengurus-pengurus Pelkat dan pelayan-pelayan Pelkat. Bapak berkati kami semua agar kami mampu menjalani tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah pelayanan yang ada di gereja ini, juga untuk pekerja-pekerja kantor, koster, gereja, GSG. Kiranya Bapak juga memberkati dan menyertai setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar kami semua dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Bapak gunakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kehidupan kami secara pribadi ya Bapak, dimanapun kami berada, biarlah Bapak yang menyertai kami dan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kami. Begitu juga dengan jemaat GPIB Zebulon Bapak, tiap individu, keluarga tiap keluarga Bapak sertai dan Bapak berkati. Juga kami berdoa untuk persekutuan Truna ya Bapak, terkhusus untuk GPIB Zebulon, Bapak sertai pelayan yang ada di dalamnya. Biarlah kami memiliki hati yang tulus untuk senantiasa melayani-Mu ya Bapak, menyebarkan firman-Mu, terkhusus untuk adik-adik layan. Biarlah Bapak juga menyertai mereka dan melindungi kehidupan mereka, mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka dan keluarga mereka juga Bapak sertai. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Pos Pelkes Esratia Wangkang ya Bapak. Kami mohon Bapak memberkati proses pembangunan ini, agar segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu dan Bapak boleh mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pembangunan gereja ini ya Bapak. Bapak berkati jemaat yang ada di sana, pendeta yang ada di sana, pelayan yang ada di sana. Bapak berkati mereka, lindungi mereka, sertai mereka dalam rencana-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini sedang dan masih berusaha untuk menghadapi pandemi corona. Bapak bantu pemerintah dalam menerapkan setiap kebijakan yang ada. Bapak bantu setiap dokter perawat dalam menyembuhkan orang-orang yang terkena corona maupun di luar dari corona. Bapak bantu masyarakat yang berada dalam pergumulan diakibatkan oleh pandemi corona ini. Bapak besertai berkati bangsa ini ya Bapak, untuk menjadi bangsa dan negara yang kuat, bangsa negara yang tangguh, yang mau mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk anugerah yang oleh karena-Mu ya Bapak. Bapak juga kami berdoa untuk jemaat yang terpapar virus corona. Kiranya Bapak menyertai dan memberkati, melindungi, memulihkan apa yang menjadi pergumulan kesehatan mereka. Karena kami percaya Bapak berencana, Bapak juga yang akan memulihkan mereka menjadi kembali sehat, kembali baik, dan mulai melakukan aktivitas sebagaimana mestinya di dalam penyertaan-Mu ya Bapak. Kami juga mempercaya Bapak untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami berdoa untuk persembahan ini agar boleh berguna di hadapan-Mu dan boleh berguna untuk gerak pelayanan sebagaimana yang Bapak kehendaki. Bapak, ini doa dan syukur kami, banyak hal dan pergumulan di dalam kehidupan kami yang lebih Bapak ketahui. Kami percaya Bapak akan menyertainya dan melindungi kami dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Nah, adik-adik, sampailah kita di akhir ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda dan Mudi nomor 23. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan kedua. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Yesuslah segala-galanya. Teman-teman Truna, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kakak, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyombongkan diri, namun senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara yang kita lalui, dan juga menanamkan rasa nasionalisme dengan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami telah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kami ada sampai saat ini bukan karena kebetulan kami, melainkan karena kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Serta aktivitas kami selanjutnya ya Bapa, dimanapun kami berada, biarlah Bapa yang boleh menyertainya. Ini kami Bapa, biarlah Bapa berkah mengalir dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Hari Minggu harus ingat ya, selalu menjadi pelopor kesehatan. Ingat tetap setia kepada Tuhan, ingat selalu berdoa dan menjaga kesehatan. Sampai ketemu di minggu depan.